Good morning semua warga Kerajaan Allah. Sungguh puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa berkumpul di dalam Morning Devotion. Dan terima kasih banyak selalu untuk dukungan dari semua jemaat Tuhan yang selalu setia, selalu mengikuti bahkan mendukung pelayanan ini. Terima kasih banyak untuk setiap bentuk dukungan yang sudah Engkau berikan. Saya berdoa biarkan kiranya hatimu terus dipenuhi dengan hatinya Tuhan, pikiranmu juga terus dipenuhi dengan pikirannya Tuhan, sehingga setiap kita boleh menghasilkan tindakan-tindakan Tuhan di dalam hidup ini. Amin, puji nama Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, dan mari sungguh-sungguh arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, supaya hari ini betul-betul Tuhan bisa berbicara kepada kita dan kita mau meresponi setiap suara Tuhan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Biarkan hari ini sungguh-sungguh hidup kami dipenuhi oleh firman, hidup kami dituntun oleh firman. Firman itu menerangi jalan-jalan kami, dan hari ini kami akan melihat pembelaan demi pembelaan yang daripada Tuhan. Hari ini kami akan melihat bagaimana tuntunan demi tuntunan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga kami akan melihat bagaimana cara-cara Tuhan yang ajaib itu akan terus dinyatakan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini ada mujizat. Kami percaya hari ini ada pertolongan. Kami percaya hari ini ada damai sejahtera. Kami percaya hari ini ada sukacita yang daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji Kau yang bertata di atas pujian. Oh Rabasyata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kami cinta, Raja di atas segala raja, kami mau selalu menyembah-Mu, karena kami tahu
Ketika kami menyembah, ketika kami memuji Engkau, Engkau disenangkan lewat penyembahan dan pujian kami. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang bertahta di atas semua pujian umat-Mu. Haleluya. Terima kasih saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami. Roh Kudus, terus Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat kami. Roh Kudus, terus Engkau memampukan setiap kami untuk kami bisa mengalami kuasa demi kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat hari ini. Kami mau terus hidup kami menyembah, memuji nama Tuhan. Kami mau hidup kami terus terarah kepada Tuhan. Kami tidak perlu jauh daripada Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberikan kehormatan untuk kami bisa menyembah Engkau. Dan biarkan itu terus kami jaga. Biarkan itu terus kami hidupi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami perlu firman yang hidup. Kami perlu firman yang berkuasa. Kami perlu firman yang betul-betul Tuhan akan menjadi terang bagi jalan kami. Kami perlu firman yang betul-betul Tuhan merupakan perkataan-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu. Nyatakan kuasa firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa menjadi saluran untuk menyampaikan suara Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi saluran untuk menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarkan setiap umat-Mu hari ini, mereka betul-betul hidup mereka mau dan siap untuk dituntun dan dikuasai oleh firman-Mu. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa jauh dari firman-Mu, tapi mereka harus meleburkan diri mereka di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi. Urapi hamba dan juga berikan telinga dan hati seorang murid kepada setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom, shalom, dan shalom. Haleluya. Saya mengajak kita membaca 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya firman Tuhan ini katakan yes, 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 dan yes. Amin. Ya. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, luar biasa. Jadi saya mau berkata kepada setiap warga kerajaan Allah bahwa identitas kita itu sudah jelas. Di Indonesia kita perlu KTP sebagai kartu tanda penduduk yang merupakan berisi identitas kita. Dan di setiap negara itu juga memiliki kartu tanda penduduk yang fungsinya sama, merupakan kartu yang menunjukkan identitas seseorang. Dan saya mau berkata kepada setiap kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah juga. Dan di situ ada identitas kita. Dan firman Tuhan ini sudah sangat jelas berkata, siapa kita? Jadi kalau masih ada umat Tuhan yang masih bingung siapa? Ya, siapakah aku ini gitu ya. Ya, siapakah aku ini gitu loh. Nah, kalau masih ada yang bingung, saya mau berkata, mungkin engkau kurang baca firman Tuhan. Mungkin engkau kurang mengerti firman Tuhan juga. Karena firman Tuhan yang barusan tadi kita sudah baca menunjukkan dengan sangat jelas tentang identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan itu nggak main-main. Identitas itu diberikan secara cuma-cuma. Identitas itu bukan murahan. Identitas itu seharga nyawa yang Yesus berikan buat setiap kita. Sehingga kita yang tidak beridentitas, kita akhirnya bisa memiliki identitas. Kita yang tadinya tidak tahu siapa kita akhirnya bisa mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, bukankah itu luar biasa? Makanya jangan hanya sekedar melihat dirimu sebagai seorang yang bernama Thomas Riwu, lahir di Semarang, tanggal sekian, tahun sekian, ya, kemudian alamat di rumah di sini, kemudian tinggi badan segini, kemudian agama ini. Jangan cuma lihat identitasmu menurut KTP-mu saja, tetapi lihatlah identitas kita menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita mengerti siapa kita, maka cara hidup kita, cara berbicara kita, cara kita dalam beretika, cara kita dalam berinteraksi, cara kita di dalam beraktivitas pasti akan beda. Amin. Ya, segala yang dikerjakan oleh anak raja itu akan jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh rakyat biasa. Haleluya. Bukankah kita ini adalah putra putri kerajaan Allah? Bukankah kita ini adalah ahli warisnya kerajaan Allah? Bukankah kita ini juga adalah anak-anak Bapa yang terkasih? Jadi kita harus tahu ini. Makanya itu hari ini saya menekankan tentang identitas kita di dalam Tuhan. Mungkin kita akan sering banyak mendengar kata identitas di dalam episode kali ini. Kenapa? Karena identitasmu akan menentukan cara engkau memandang dirimu sendiri. Identitasmu juga akan sangat menentukan cara engkau berdiri di hadapan penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Amin. Ketika engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, maka yang kau ucapkan adalah ucapan kerajaan Allah. Yang kau pikirkan adalah pikiran kerajaan Allah. Yang kau lakukan dalam tindakanmu adalah apa? Tindakan dari kerajaan Allah. Wow, luar biasa sekali. Nah, coba kita lihat dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa yang pertama identitas kita adalah apa? Bangsa yang terpilih. Haleluya. Yes.
Kita adalah apa? Bangsa yang terpilih. Coba perhatikan, kalau kita melihat sebuah ajang perlombaan, katakanlah perlombaan menyanyi, ya, ada beberapa brand-brand perlombaan menyanyi yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah ada 2 atau 3, ya, lebih dari itu mungkin ya, tapi kurang lebih ya sekitar 2 atau 3 perlombaan ajang menyanyi di Indonesia. Dari sekian banyak orang, kalau boleh saya katakan dari sekian ribu orang yang mendaftar, yang diaudisi, dari sekian ribu menjadi sekian ratus, dari sekian ratus menjadi sekian puluh, dari sekian puluh kemudian lebih diperkecil lagi, hanya juara 1 dan juara 2 saja yang akan dipilih. Dan coba bayangkan, dari ribuan orang, dari ratusan orang, kita dikatakan sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika juara itu diumumkan, ketika seseorang artis yang terkenal mengumumkan sang juara daripada perlombaan nyanyi itu, ketika nama kita disebut, kita begitu bergembira, kita begitu, bahkan saking gembiranya kita sampai menangis. Ada yang juga sampai harus langsung berlutut, ya, bersujud, bersyukur gitu ya. Ya, tapi itu semua adalah ekspresi kegembiraan, ekspresi kemenangan yang begitu luar biasa ketika nama kita disebutkan dari seorang artis yang terkenal. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa nama kita memang tidak disebutkan oleh artis yang terkenal, tetapi nama kita disebutkan oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Inilah identitasmu, hai anakku. Wow. Yaitu apa? Bangsa yang terpilih. Jadi dari sekian banyak bangsa, kita ini dipilih oleh Tuhan sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan hak prerogatifnya presiden atau hak prerogatifnya sang raja itu. Haleluya. Ya, ketika itu sudah dilakukan, ya, maka nggak ada satu institusi apapun juga yang bisa menggugat itu. Jadi bayangkan, kita ini dipilih langsung oleh Tuhan. Tuhan nggak lihat latar belakang kita, Tuhan gak lihat kondisi kita, tapi kita dipilih karena memang Tuhan melihat kita punya kemampuan. Tuhan melihat kita punya apa? Ayo, kita punya identitas yang jelas di dalam Tuhan. Ya, Tuhan gak akan pilih kita kalau kita gak punya identitas. Tuhan pilih kita karena apa? Karena kita punya identitas yang jelas di dalam Tuhan. Makanya itu, hai warga kerajaan Allah, saya mau berkata hari ini, engkau dan saya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Untuk itu banggalah, hiduplah di dalam kebanggaan itu. Bukan untuk menyombongkan dirimu, tetapi untuk melihat, gua ini loh orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita mengerti identitas kita ini, orang mau ngomong apa aja tentang kita, kita akan berkata, emang gue pikirin. Amin. Ya, kita akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena penilaian manusia itu sudah gak penting lagi. Yang terpenting adalah penilaiannya Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku pilih kamu. Wow. Hai Thomas, aku pilih kamu. Hai Mutiara Purba, aku pilih kamu. Wah, keren. Nama kita disebutin satu persatu. Wow, keren ya. Jadi ayo taruh tanganmu di dadamu, katakan, saya bangsa yang terpilih. Yes. 5 tahun sekali bangsa kita melakukan pemilihan presiden. Tahun 2024 nanti kita akan menggunakan hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk memilih calon presiden kita. Saya mau berkata, pilihan kita akan menentukan nasib bangsa kita. Dan saya mau berkata, pilihan Tuhan atas kita akan menentukan kehidupan kita ke depan. Yes. Haleluya. Satu suara itu begitu berharga. Dan saya mau berkata,
satu suara dari Tuhan ketika Tuhan memilih kita, itu sangat berharga. Dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Pilihan manusia bisa salah. Pemimpin sekalipun berapapun hebatnya, saya mau berkata, engkau tetap bisa salah dalam engkau memilih orang. Tetapi pilihannya Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan memilih engkau dan saya untuk menjadi bangsa pilihannya. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, identitas kita adalah apa? Imamat yang rajani. Wow, ini keren banget loh. Ini keren banget, betul. Saya berdoa hari ini pikiranmu, hatimu betul-betul terbuka akan firman Tuhan. Sehingga ketika engkau selesai mendengar ini, engkau tahu your identity di hadapan Tuhan. Itu sangat penting. Amin. Kita adalah imamat yang rajani. Apa itu maksudnya imamat yang rajani? Ketika Alkitab berkata imamat yang rajani, itu artinya adalah kita ini adalah imamnya Tuhan. Wow. Engkau dan saya adalah imamnya Tuhan. Dan kata kamu adalah imamat yang rajani tidak menunjuk kepada gender. Artinya apa? Baik laki-laki atau perempuan, itu adalah imamnya Tuhan. Wow. Jadi memang di dalam iman percaya kepada Yesus, kita nggak boleh membeda-bedakan antara wanita kaum yang lebih rendah, sementara pria menjadi kaum yang lebih tinggi, lebih utama. Enggak. Di dalam iman percaya kita percaya hierarki otoritas. Itu yang memang Tuhan ajarkan. Tetapi itu tidak boleh membuat seorang pria menjadi semena-mena terhadap wanita, ataupun seorang wanita menjadi minder terhadap seorang pria. Gak boleh. Kita ini sama-sama imamnya Tuhan. Haleluya. Ya, tahukah warga kerajaan bahwa dalam konsep perjanjian lama, seorang imam itu betul-betul dipilih oleh Tuhan. Hanya imam yang Tuhan sudah pilih dari suku Lewi yang boleh melayani Tuhan. Dan dari sekian banyak orang yang melayani Tuhan, hanya ada satu juga imam yang ditunjuk, yang dijadwal. Ya, untuk apa? Untuk bisa masuk ke ruangan maha kudusnya Tuhan. Masuk ke dalam ruangan maha kudusnya Tuhan hanya setahun sekali. Dan ketika seorang imam mendapatkan jadwal untuk dia masuk ke dalam ruangan maha kudusnya Tuhan, maka imam itu harus betul-betul menguduskan dirinya. Dia nggak boleh membiarkan dirinya tercemar oleh dunia. Dia nggak boleh membiarkan pikirannya memikirkan hal-hal yang kotor. Dia tidak boleh membiarkan pikirannya memikirkan hal-hal yang jelek. Dia nggak boleh membiarkan hatinya juga menyimpan dendam. Dia nggak boleh membiarkan hatinya juga nggak beres. Karena ketika jadwal itu sudah diberikan, maka imam itu harus betul-betul menguduskan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan kalau boleh saya katakan untuk sementara waktu dia harus memisahkan diri dari keluarganya. Dia harus memisahkan diri dari dunia. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemaran yang masuk. Sehingga ketika dia masuk ke dalam ruangan maha kudus Tuhan, di situ bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan dia datang ke situ dengan kehidupan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Makanya setiap imam besar yang masuk ke dalam ruangan maha kudus, kakinya itu selalu akan diikat benang. Dan di situ ada lonceng lah kalau boleh saya katakan seperti itu, yang menandakan bahwa imam itu ketika di dalam ruangan maha kudus, dia masih bisa melakukan tugasnya. Artinya dia masih hidup. Tapi kalau sudah nggak ada lagi bunyi lonceng di dalam itu, ketika dia beraktivitas di dalam, maka sudah pasti imam itu mati. Dan akhirnya apa? Orang yang di luar nggak bisa sembarangan masuk. Akhirnya harus apa? Ngerek, narik ya mayat itu. Ya, makanya diperlukan tali dan juga lonceng.
Tetapi dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa setiap kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Artinya apa? Kita punya akses langsung sama Tuhan. Haleluya. Ya. Ketika imam besar itu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, dia membawa pokok-pokok doa, dia membawa beban-beban doa, dia membawa pergumulan-pergumulan. Ya, itu harus disampaikan kepada imam besar, sehingga ketika dia di dalam, ketika dia berdoa dengan Tuhan, ya, dia bisa mengutarakan semua itu kepada Tuhan. Tetapi saya mau berkata, kita semua saat ini adalah apa? Imamat yang rajani. Kita adalah imamnya Tuhan. Kita nggak perlu perantara lagi. Kita punya akses langsung sama Tuhan. Haleluya. Bukankah identitas itu menjadi luar biasa buat kita? Amin. Ya, kita nggak perlu lagi perantara. Kita nggak perlu lagi yang mewakili wali. Nggak perlu. Kita langsung ngomong sama Tuhan. Gunakan akses itu, hai warga kerajaan, untuk engkau bisa berbicara langsung kepada sang raja, untuk engkau bisa langsung mengutarakan isi hatimu kepada sang raja. Dan saya mau mengatakan kepada setiap kita, kalau organisasi gereja di dunia ini bisa memberi label pendeta kepada orang-orang yang melayani, tetapi itu hanyalah sebuah label yang gak berlaku di hadapan Tuhan. Tetapi sementara engkau semua diberi label langsung oleh Tuhan, bukan lagi lewat organisasi gereja yang hanya berisi peraturan-peraturan yang manusia buat, tetapi Tuhan sendiri yang memberi label kepadamu. Engkau adalah imamat yang rajani. Haleluya. Wow, keren banget. Biarkan label itu nancap dalam hatimu, nancap dalam pikiranmu, dan engkau bergerak, engkau melangkah, engkau beraktivitas, karena engkau tahu dirimu adalah imamnya Tuhan. Engkau menjaga sungguh-sungguh hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau ngomong, berinteraksi dengan Tuhan 24 jam. Haleluya. Nggak perlu roaming segala. 24 jam kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Kita nggak perlu akses, kita nggak perlu internet, kita nggak perlu alat untuk membuat kita bisa langsung connect sama Tuhan. Kita nggak perlu alat-alat akses apapun. Karena sesungguhnya 24 jam ketika kita berkata Yesus Tuhan, di saat itu kita langsung connect sama Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Genggam erat-erat, masukkan dalam pikiran kita, jelep. Amin. Haleluya. Yang ketiga dikatakan apa? Bangsa yang kudus. Amin. Nah, kata kudus seringkali menjadi sebuah momok yang menakutkan. Betul? Bahkan beberapa orang seringkali berkata, aduh sudahlah, gak usah ngomongin kudus-kudus deh. Kita kan masih hidup dalam daging. Kita kan masih bisa kompromi. Nah, kata kudus selain menjadi kata yang menakutkan, tapi kata kudus juga menjadi sebuah kata yang seolah-olah itu begitu tinggi sekali, gak bisa kita capai. Saking tingginya kita pasti bolak-balik akan gagal untuk mencapainya. Padahal sesungguhnya saya mau mengingatkan warga kerajaan Allah, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di saat yang sama kekudusan Tuhan itu ada dalam dirimu. Ya, engkau tinggal mengaktifkan kekudusan, engkau tinggal mengeluarkan kekudusan Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya itu ya, saya mau berkata bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan tidak akan pernah menakutkan. Segala sesuatu yang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan juga kemenangan. Jadi kalau ketika engkau mendengar kata kudus itu menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi engkau, maka saya harus berani berkata, engkau tidak lagi dikuasai oleh sang raja, tapi engkau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, maaf saya harus berkata ini. Hasilkan produksi terus kekudusan dalam hidupmu. Engkau mampu melakukan itu. Haleluya. Ya, kekudusan sudah ada.
tinggal engkau keluarkan, tinggal engkau praktekkan. Itu bukan sesuatu yang tinggi, bukan sesuatu yang menakutkan, nggak ada dalam dirimu. Tinggal engkau aktivasi itu. Haleluya. Ya, bisa nggak kita hidup kudus? Sangat bisa. Pertanyaannya, maukah kita hidup kudus itu? Pak, bisakah kita gagal ketika kita hidup kudus? Saya berkata, bisa. Karena memang itulah penuh dengan perjuangan. Tetapi jangan menyerah di dalam kegagalan engkau ketika engkau hidup dalam kekudusan. Tapi engkau mau bangkit dari kegagalan itu. Dan engkau mau tetap berkata, aku adalah bangsa yang kudus. Kekudusan Tuhan akan terus menguasai kehidupanku, pikiranku, mataku, mulutku, hatiku, seluruh hidupku, tanganku pun akan dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Wow. Jadi bicara kekudusan Tuhan itu nggak harus pakai baju putih, kacamata putih, ya, gelasnya putih, minumnya juga air putih, makannya juga ayam putih, dagingnya juga harus warna putih. Wow, nggak harus seperti itu, dan memang tidak seperti itu maksud saya. Tapi kekudusan Tuhan built in di dalam kehidupanmu dan juga kehidupan saya. Aktifkan itu, hidupi itu terus kekudusan, dan saya percaya bangsa yang kudus itu adalah identitasmu dan juga saya. Haleluya. Yang terakhir adalah apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita punyaan Allah, maka bisakah kita semau-mau kita sendiri? Enggak. Kalau saya punya pegawai, Katakanlah, saya punya seorang driver yang menolong saya, istri dan juga anak-anak saya. Maka driver saya nggak akan bisa semaunya sendiri. Saya akan berkata sama dia, jam sekian kamu masuk ya. Setelah kamu masuk, kamu punya tugas ini. Jam sekian kamu antar ini. Jam sekian kamu pergi sama saya ke sini. Siapa yang ngatur? Saya bosnya. Driver saya harus ngikutin. Haleluya. Kita ini umat kepunyaan Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah mau, itu yang harus kita ikuti. Jangan kita dikte Tuhan. Jangan kita atur-atur Tuhan. Jangan kita sok menggurui Tuhan. Karena kita ini umat kepunyaan Allah. Kalau kita umat kepunyaan Allah, berarti kalau ada yang mau mencelakai kita, dia akan berhadapan sama siapa? Kalau kita umat kepunyaan Allah, kalau ada yang mengkhianati kita, maka dia akan berhadapan dengan siapa? Kalau kita umat kepunyaan Allah, kalau ada yang coba ngutik-ngutik hidup kita, maka dia akan berhadapan dengan siapa? Kalau kita umat kepunyaan Allah, ada yang mencoba merugikan kita, mengambil keuntungan daripada kita, dia berhadapan dengan siapa? Haleluya. Dia akan berhadapan langsung sama yang empunya kita, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lihat dirimu sebagai umat kepunyaan Allah. Dan kita ini adalah biji matanya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Masa ada orang yang mau dengan sengaja nyuluk-nyuluk biji matanya? Kan enggak. Akan kita jaga. Demikian juga Tuhan pasti akan menjaga, memelihara kita, dan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, tidak akan pernah mempermalukan kita, karena kita adalah biji matanya Tuhan, umat kepunyaan Allah. Saya berdoa identitas ini betul-betul nancep dalam diri kita dan juga dalam diri saya. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba mengucap syukur buat hari ini, dan hamba melepaskan kuasa-Mu terus atas umat-Mu. Hamba berdoa, biarkan setiap umat-Mu mengerti identitas mereka di dalam Tuhan. Biarkan setiap umat-Mu betul-betul memahami siapa mereka di dalam Tuhan. Sehingga hidup mereka akan mengalami progres kenaikan, progres kesempurnaan, progres menghasilkan buah, progres yang positif terus, dan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hamba melepaskan segala yang terbaik daripada Tuhan atas umat-Mu. Diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, diberkatilah mereka di rumah tangga mereka, diberkatilah mereka
dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan menjadi berkat buat mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa yang belum share, yang belum like, yang belum subscribe. Dan jangan lupa terus dukung pelayanan ini lewat apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa berikan kepada Tuhan. Karena saya percaya pelayanan media ini akan menjangkau banyak jiwa, dan nama Tuhan Yesus akan terus dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. God bless.